Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Halo? Iya. Well, kosong sih. Aduh, nggak bisa deh gue, enggak. Gue udah nggak. Ya kan lu tahu sendiri, gue sekarang kan di rumah mama, dede. Iya. Enggak lah, enggak. Lu aja deh. Enggak, udah deh, ya. Ya udah ya. Ya itu terserah gue dong, orang namanya. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Udah dimatiin baru. Cuma dia nggak bakal jawab salam. Nggak bakal dijawab. Nanti salam dulu deh. Emang siapa sih Mas Bedu yang nelfon? Teman. Iya. Kenapa? Biasa ntar malam ngajakin celubing. Celubing. Ke klub, mau ke klub. Oh, ke klub. Iya. Oh, klub motor. Bukan. Emang kenapa Mas Bedu udah nolak? Iyalah, lagi ngapain sih sekarang ke tempat-tempat begitu, udah bukan masanya. Iya. Itu dulu. Sekarang ke majelis taklim. Masya Allah. Terus kenapa Mas Bedu langsung bete abis ngangkat telepon temennya? Iya, dia bilang begini, udah gampang itu mah, yang penting ntar malam pergi aja dulu. Kan ntar pulangnya bisa sholat taubat, katanya begitu. Astagfirullahaladzim. Ngeremehin banget. Itu ngeremehin dosa banget temannya Mas Bedu. Makanya dia meremehkan dosa, berarti kalau ya ampun, udah deh. Mudah-mudahan aja aku dijauhin dari teman-teman yang kayak gitu deh. Iya deh. Bukan apa, aku takut tergoda. Takut tergoda. Biar Mas Bedu nggak tergoda, kita lanjutkan pengajian kita pagi ini. Kalau ajakan terus-menerus kan lama-lama bisa tergoda manusia. Jangan. Apalagi aku imannya lemah. Aduh, jangan dong. Jangan sampai yang lemah. Kita kuatkan iman kita. Yuk kita opening dulu. Silakan, An-Nabawi. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Tentunya senang sekali Mas Bedu, Zara dan An-Nabawi kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jadi Mas Bedu harus kuat imannya. Coba kalau mau ajak anak-anak An-Nabawi, kira-kira mereka mau nggak? Nggak. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Siang, karena siang. Masih siang. Masih siang. Nah, juga klub malam, bukannya malam. Bukannya malam. Kalau siang klub siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama. Damang Bedu teh Alhamdulillah. Alhamdulillah. lagi pada ngadongeng naon? Ngadongeng ini nggak cerita Bedu ya punya babaturan. Babaturan. Betul ya, Pak ya? Rerencangan ya, Pak. Rerencangan. Babaturan Makassar. Oh, kasar ya, maaf ya, Pak. Rerencangan. Muhun kunaon? Bade itu kasar. Henteu. Bade ngajak ke sebuah tempat nu eta teh mah Yang tidak baik. yang tidak baik. Jadi kudu kumaha abdi? Nah, kudu kumaha abdi teh mah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud.
wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Fitrah manusia. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun manusia yang selama hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Karena fitrah manusia pasti dia suatu saat melakukan kesalahan, suatu saat dia melakukan perbuatan dosa. Namun Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata beliau? Siapa manusia yang terbaik? Manusia yang melakukan kesalahan tapi banyak bertaubat dengan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Masya Allah, karena kita mutlak melakukan kesalahan, mutlak fitrah kita melakukan perbuatan dosa. Punten, maaf dalam tanda kutip, bukan berarti kita ini semena-mena melakukan dosa. Bukan berarti seenaknya dewe, semau gue, terserah gue dong. Manusia gitu loh, wajar berbuat dosa, salah. Artinya mengatakan ini adalah pembenaran. Kalau kita manusia dosa, manusia berbuat salah, benar gitu loh. Manusia udah takdir Allah salah. Kita oleh Allah diperintahkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Otak di atas, akal sehat di atas, nafsu di bawah. Pakai akal sehat kita, mana yang menyelamatkan kita? Kan kita tahu ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Di Quran sudah kita pelajari. Dalam akidah Islamiyah kita ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Jangan artinya Anda Allah takdir ini mah melakukan kesalahan, takdir melakukan dosa. Emang wajar sebagai manusia? Tidak bisa. Karena kita wajib bekerja, berusaha bagaimana menghindari perbuatan dosa dan perbuatan salah. Rasul bersabda, la kabirata mal istighfar wala sogirata mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-lama jadi besar kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Kita manusia, maaf, suatu saat mengerjakan dosa besar. Misalnya berbuat zina, bukan dosa besar. Tapi dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah mengampuni dosa orang tersebut. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau seandainya kalian mengerjakan dosa fahisyah, fahisyah itu selain diri kita ada orang lain, termasuk orang yang berbuat zina atau berbuat zalim dengan diri sendiri, ingat kepada Allah, taubat kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itulah perbuatan dosa. Jadi ini, walaupun orang berbuat dosa besar, kalau dia beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah, dan dia tidak mengerjakan dosa lagi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik mengatakan, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memandang dosanya seolah-olah dia duduk di kaki gunung. Dia takut gunung ini nimpah dirinya, saking takut dengan dosa yang dia pernah lakukan. Tapi orang fajir, orang yang hobi berbuat dosa, orang yang hobi berbuat maksiat, dia suka dengan dosanya, merasa tidak bersalah, dia menganggap dosanya hanya lalat yang lewat di hidung. Orang yang meremehkan dosa, dia berbuat dosa merasa enak, artinya hobi, hatinya senang berbuat dosa. Hatinya senang berbuat maksiat, maka dia seenaknya dewe, dosa lagi, alah nanti aja taubatnya kalau udah tua. Ya Allah. Tidak sedikit orang yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Dia fajir. Dia senang dengan perbuatan dosa, senang dengan berbuat maksiat. Dia tidak takut kepada Allah. Wajar sebagai manusia. Inilah yang menganggap dosanya seolah-olah lalat yang lewat di hidung, cuman gitu ditepis doang.
Ini yang salah. Salah ya. Ma. Dosa besar di sama dia diremehkan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Oke. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa. Amin. Amin. Ya, karena bisa menjadi besar kalau terus-menerus tanpa kita beristighfar ya, Ma ya. Ya. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Meremehkan dosa, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, Ma ya. Nauzubillah. Jadi min jangan dzalik. sampai kita meremehkan dosa. Ya. Contoh, sahabat Nabi besar kita Muhammad SAW, dia mengatakan, Anas bin Malik, kalian menganggap dosa yang kalian lakukan itu seolah-olah halus, seperti lebih halus daripada sehelai rambut. Saking dianggap kecil itu dosa, biasa. Tapi di zaman Rasul dulu, itu dosa yang sangat besar. Besar. Maksud Anas bin Malik apa? Ada orang sebetulnya dia melakukan dosa itu gede, Ya. tapi saking tidak ada iman dalam dada dia seorang yang fajir, segitu doang. Orang yang menganggap dosa itu segitu doang, sehalus sehelai rambut, kata Anas bin Malik, artinya hatinya tidak ada iman. Ya Allah. Sehingga karena tidak ada iman hatinya, dia melakukan dosa terus, tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertaubat. Sementara kalau orang yang beriman, dia melakukan dosa kecil, ya Allah, takut sama Allah, seolah-olah takut ketimpa dengan sebuah gunung yang sangat besar. Artinya dia besok lusa beristighfar, minta ampun kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, tidak mengerjakan lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu bahum ya'lamun. Orang yang benar dengan taubat nasuha kepada Allah dalam Ali Imran 135, dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itu dosa. Makanya, Masya Allah, jangan menganggap remeh dosa. Nanti Allah bisa karena biasa. Ya. Dikerjakan tidak merasa bersalah. Masya Allah. Itulah kenapa dalam surat At-Tin ayat 4, ayat 5 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safirin. Aku ciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, yang paling baik, lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa yang paling baik dimuliakan oleh Allah? Manusia yang di dalam dirinya ada sifat ketuhanan. Masya Allah. Dia mengaku saya sebagai hamba. Ada Allah yang menciptakan saya. Wajib taat dengan perintah Allah. Dialah manusia yang paling mulia, kata Allah. Ya. Ayat 5. Summa radadnahu asfala safirin. Aku lemparkan ke tempat yang paling hina. Siapa? Manusia yang dalam dirinya sifat Allahnya tidak ada. Yang ada sifat syaitoniah dengan sifat hayawaniah. Hewaniah. Tidak sedikit manusia sholat kagak, puasa kagak, haji kagak, padahal kaya. Ya. Zikir kagak, ke masjid juga enggak, baca Quran juga enggak. Berbuat dosa aja maksiat. Ada enggak yang begitu? Ada, Ma. Inilah yang Allah katakan. Summa radadnahu asfala safirin. Aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Karena tidak ada sifat ketuhanan, yang ada cuma sifat setan dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Kita aja udah nggak suka. Tapi yang kita jangan lupa, ini camkan dalam diri kita, yang dinilai oleh Allah dalam akhir kehidupan. Ada seseorang berbuat baik, berbuat ahli surga, tapi ternyata di akhir hidup melakukan perbuatan neraka. Aduh. Ada orang yang selama hidupnya melakukan dosa, di akhir kehidupannya melakukan perbuatan orang surga. Maksudnya apa dalam hadis ini? Jangan kalian kalau begitu ntar aja, saya mah taubatnya udah hampir mati. Ya. Apa tahu kita kapan mati? Ih, nggak tahu, Ma. Maksudnya dosa sedikit iringi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Karena di ujungnya itu ada taubatan nasuha. Makanya kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Husnul khotimah yang kita inginkan. Ya. Jangan seenaknya aja berbuat dosa, Allah ntar aja taubat. Apa sempat kita taubat dulu sebelum datang kematian? Nggak ada Iya, yang iya. tahu. Kita kan tidak tahu kapan datangnya Ijroil. Apa janjian dulu? Enggak lah, Enggak, Ma. Iya. Makanya iringi kesalahan dengan taubat.
lakukan, jangan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ya. Orang yang benar beriman tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ini dosa, ini salah, jangan kita lakukan. Jangan ya Maya. Mah, Hati-hati. apakah mungkin, Mah, orang yang meremehkan dosa itu karena dirinya yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Mah? Boleh jadi dia yakin Allah Maha Pengampun. Dia menganggap remeh dosanya. Tapi yang dia tidak menyadarinya, kematian muncul kapanpun. Ya Allah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Allah berfirman dalam Al-Jumu'ah 8, katakan Muhammad, kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kalian apapun yang dikerjakan di alam dunia sekarang. Itu dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, semua dipertanggungjawabkan walaupun sangat kecil. Ya, seperti itu ya Mah. Banyak juga jadinya istilah tuh kalau berbuat dosa kayak makan sambal Mah. Aduh, pedes, aduh dosa. Itu mah dunia sambal. lagi. Iya. Makanya setiap ada kesempatan berbuat baik, coba Bimbo nyanyi. Iya Mah. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Tunda-tunda. Itu namanya fastabiqul khairat. Bertaubat jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu datangnya kematian. Karena Rasul mengatakan tidak akan diterima taubat seorang hamba kecuali sebelum datangnya gorgoroh. Kalau sudah gorgoroh, sudah dielak-elakan di sini nih, Ya Allah. nggak akan diterima taubat. Tuh lihat Fir'aun, gelegepan di lautan merah, baru taubat benar-benar Tuhan Musa ada, nggak diterima oleh Allah. Kapan memperbaiki diri? Yang diterima taubatnya yang sebelum gorgoroh ada kesempatan memperbaiki diri itu. Seperti itu ya. Walaupun memang Allah innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa? Gitu. Kalau orang menganggap dosa besar itu kecil, artinya dia merasa dia hebat. Kalau ada orang merasa dosa kecil itu besar, itulah oleh Allah benar-benar orang tadi yang diampuni. Tidak sedikit kan? Alah, segitu doang. Ngeremehkan dosa, justru makin besar di hadapan Allah. Karena tidak merasa berdosa, merasa benar. Ya Allah. Tapi orang yang bikin dosa kecil merasa besar dosanya, itulah yang oleh Allah kecil dosa dia. Dia menyadari dia berbuat dosa, berbuat salah, tidak akan mengulanginya, tapi banyak beristighfar dan bertaubat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarubbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kata Allah, kalau benar orang beriman, taubat dengan taubatan nasuha. Kalau sudah taubatan nasuha, insya Allah akan mengampuni dosa mereka. Apalagi dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka syaratnya 3. Yang pertama, menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Oke, Mah, melakukan dosa yang sama dan dia sadar Mah bahwa memang itu kelemahan dia gitu kan. Tapi dia tahu, dia bertobat Mah. Ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang meremehkan dosa atau tidak nih Mah? Kalau dia sudah minta ampun, taubat dengan taubatan nasuha, asarabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kalian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maksudnya apa? Punten, Bedu. Orang taubat ada yang cuma di leher doang. Kayak tadi yang Zahra bilang taubat sambal. Iya, taubat sambal. Ya Allah, pedas, minta lagi. Ampun ya Allah, tapi batinnya belum taubat. Belum taubat. Itulah kenapa yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal, perbuatan, hati, mulut, kelakuan sinkron. Itu yang dikehendaki. Makanya tidak semua orang bertaubat diterima oleh Allah kecuali yang dari hati, mulut dan kelakuan. Robah semuanya. Mas Bedu, Mama nanti kita lanjutkan kembali dan juga jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tentunya masih di tema meremehkan dosa. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Makin bahagia.
Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Meremehkan dosa. Wah, kalau yang ini nih mah juga jangan diremehin nih mah. Karena pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ini kayaknya seru-seru banget nih mah. Sok, Mm-mm. baca. Dari @riantiatin 10 nih Ya, 10 pertanyaan. dah. Rian Tintin. Assalamualaikum, galau nih mah. Waalaikumsalam, Rian Tin 10. Mas, saya mau nanya, gimana ya cara ngingetin suami yang selalu meremehkan sholatnya? Setiap kali diajak sholat kayak males-malesan gitu. Kalau ada maunya baru deh cepet sholat. Seperti minta dilayani, saya bilang sholat dulu. Langsung tuh sholat. Tapi... Persyaratannya begitu. Iya, tapi sholatnya kayak orang dikejar-kejar. Nah, kalau udah pegang HP nih diajakin sholat, susahnya minta ampun. Kadang capek ngingetinnya, saya sampai emosi. Kalau saya udah emosi, langsung ngerjain sholat. Saya juga udah cariin guru ngaji mah buat suami saya, tapi tetap aja ngaji juga males-males. Padahal udah dibantu saya sama guru ngaji mengingatkan agar mau sholat. Gimana ya mas solusinya? Insya Allah. Masa sih keluarin dulu baru mau sholat? Bener-bener menyepelekan dosa, Ya Allah. menganggap remeh dosa. Tapi resiko ditanggung penumpang. Ya, Kenapa Anda milih dia? ya Allah. Apa nggak ditilik-tilik dulu sebelumnya bibit bebet bobotnya? Kenapa Anda memilih dia? Resiko sudah menjadi suami ku anfusakum ahlikum naro. Anda benar sudah manggil guru ngaji, Anda benar menyadarkan dia, tapi jangan berkecil hati. Di zaman Rasul aja, di zaman jahiliyah mereka pada mau beriman kok. Masya Yang Allah. segitu jauhnya dari Allah tadinya. Iya. Makanya orang Ciamis punya peribahasa. Apa, Mas? Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi ceglok. Nah, Artinya? Air netes tes ninggang nimpah batu yang keras dan besar. Lama-lama batunya ceglok. Bolong. Terus dengan kesabaran bermohon kepada Allah, tidak mustahil suami Anda suatu saat berubah pikirannya, makin dekat kepada Allah. Itu ujian dari Allah. Terus Anda jangan berkecil hati, apalagi berputus asa, karena resiko Anda milih dia jadi suami. Yuk mamah mendoakan semoga suami-suami kita, anak-anak kita yang kayak begini bebel buat sholat, main HP semangat, Ya ada maunya doang dia mau sholat. Semoga mohon sama Allah tidak mustahil kalau Allah bisa membolak-balik hati manusia. Amin. Ya Amin. muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu doa kita. Baik, kalau gitu nih pertanyaan kedua nih Mas Bedu dan Mama ya. Sekarang Dari suaminya @beta_jo_bgr. Orang Bogor nih kayaknya nih. BGR Bogor. Kalau Bogor kayaknya konotasinya sama roti unyil. Nah, sama sotomi juga mah. Iya. Iya. Banyak makanan Bogor berarti. Banyak mah. Masya Asinan Allah. Bogor. Tales Bogor. Iya. Iya, jadi lapar. betis itu betis. Betisnya kayak Tales Bogor. Sok naon. Galau nih Mas. Ada apa, Bogor? Saya mau tanya, kalau saya balas dendam sama orang yang sudah menzolimi saya, apakah saya berdosa? Apakah doa orang yang terzolimi itu mudah dikabulkan oleh Allah? Dan apakah dosa orang yang terzolimi itu ditanggung oleh orang yang menzolimi mah? Kalau Anda sih kayaknya bukan orang teraniaya, tapi Anda ini orang yang zolim juga. Waduh. Orang yang Hati-hati pendendam, tuh. Hati-hati. tidak terima orang berbuat salah. Padahal orang berbuat zolim dengan kita dengan izin Allah, berkali-kali ayatnya saya sampaikan. Kita terima, ya Allah, untung dia jahat sama saya. Mudah-mudahan saya lulus. Iya. Kalau Anda bilang saya berbuat ngebalas kezoliman dia, bisa-bisa ngebalasnya dengan yang lebih jahat. Artinya jahatan Anda punten. Artinya Anda kerasukan setan. Setan itu ketika Allah berfirman kepada setan, kepada malaikat, fasajadu illa iblis abawas takbaro wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Dia takabur, sombong, merasa dirinya punya kelebihan. Kalau Anda misalnya dijahatin orang, lalu Anda ingin balas dendam, artinya Anda saudaranya setan. Ya Allah. Kalau Jadi- misalkan dizolimin tapi kita bukan ingin balas dendam, tapi kita melawan karena membela, mempertahankan hak kita, itu boleh, Mah? Itu boleh. Ah. Karena kita punya hak dengan diri kita. Iya. Misalnya ada orang jahat, orang-orang zolim kepada kita, kita sampaikan sesungguhnya ini yang terjadi. Itu kita bukan orang dendam, tapi menyampaikan tentang kebenaran.
Mungkin dalam bahasa kerennya mah alibi. Kita bagaimana, kenapa kita berbuat seperti itu, ada alibinya ini. Kita boleh menyampaikan kebenaran biar orang lain tahu ini salah, ini benar. Tapi kalau udah ingin balas dendam, biasanya lebih jahat daripada kejahatan orang kepada kita. Ya Allah. Bisa masuk tuh setan tuh. Iya, Bisa lebih, itu ya, Mah. lebih jahat biasanya. Berarti kalau orang yang zolim itu pertama udah dipengaruhi setan. Orang yang balas untuk menzolimi balik itu kalau bahasa Brazilnya sami mawon mah. Sabagilanya nggak ada yang benar. Sabagilo na gelo kabe. Gelo kan. kabe. Kenapa ingin membalas kejahatan dia? Iya. Walaupun memang Rasul mengatakan orang yang dizolimi doanya dikabul oleh Allah. Dizolimi dalam bidang apa? Iya. Tidak semua pihak, tidak semua masalah membuat orang zolim. Siapa tahu kita dulu berbuat salah sehingga orang zolim kepada kita. Iya. Makanya Anda jangan GR dulu. Bukankah orang yang didolimi itu kalau berdoa dikabul, didolimi dengan cara bagaimana? Iya. Balas dendam dengan cara bagaimana? Dalam Al-Quran memang ada hukum kisos. Ada hukum balas tapi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Biasanya orang kalau sudah balas dendam itu lebih berat dari apa yang orang aniayakan kepada kita. Jadi kita lebih banyak dosanya daripada dia. Jadi ketika kita dizolimi, kita introspeksi, kita mengaca bahwa jangan-jangan ini adalah dosa kita yang dulu Dari kita pernah zolim awalnya sama orang. jangan-jangan, makanya Mama selalu bilang dalam As-Surah 30, jangan menyalahkan orang, koreksi diri. Iya. Ya. Kenapa orang berbuat jahat? Jangan-jangan saya pernah ngejahatin orang. Iya, seperti itu. Kenapa duit saya ditipu orang? Jangan-jangan ada duit yang haram di tangan saya. Nauzubillah. Koreksi diri sendiri. Kenapa seperti ini? Jangan-jangan saya banyak dosa. Dengan cara ini diampuni oleh Allah. Itu kita ambil hikmahnya ke situ. Ya. Oke. Nah, Daripada nyumpahin, daripada balas dendam, lebih baik kita introspeksi ya, Pak. Jibril mengatakan, kalau ada orang berdoa kepada Allah untuk mencelakai seseorang, doa tadi akan bumerang. Yang pertama terkena orang yang berdoa. Makanya hati-hati kalau kita berdoa, jangan mendoakan kecelakaan buat orang lain. Jibril mengatakan doa yang buruk yang pertama terkena kita yang berdoa. Nauzubillah min Hati-hati. dzalik. Jadi Makanya Rasul mengajarkan kepada kita. Waktu beliau hijrah ke Taif, menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat Taif, bukannya diterima, ditimbukin batu. Sejarah mengatakan sampai ada gigi beliau 3 patah. Ya. Mukanya berdarah, kakinya berdarah. Duduk beliau di bawah pohon. Istirahat, datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku ambil gunung tadi? Buat apa, kata Rasulullah? Buat nimpahkan mereka yang berbuat jahat kepadamu. Apa Rasul mengatakan? Jangan Jibril. Kenapa jangan? Bukan kau terluka sampai berdarah-darah? Rasulullah pun mengatakan mereka melakukan itu karena mereka belum tahu siapa saya. Saya berdoa, ya Allah, semoga mereka dapat hidayah. Kalau mereka belum dapat hidayah, minimal anak turunan mereka dapat hidayah. Betapa mulianya beliau. Masya Allah. Orang berbuat jahat sampai giginya patah, mukanya berdarah, kakinya berdarah. Bukannya girang dibantuin Jibril akan ditimpahkan gunung kepada mereka. Jangan, angguran didoakan. Itu contoh yang Rasul ajarkan kepada kita. Artinya kalau ada orang jahat sama kita, doakan yang terbaik buat mereka. Karena mereka belum tahu mana yang baik. Itu seharusnya. Itu seharusnya ya, Mah. Jadi jangan doain, ya Allah semoga nanti dia kecelakaan di jalan. Kan Aduh, tidak sedikit. nauzubillah min Tuh, dzalik. kualat sama gua. Tabrakan kan dia. Ya. Hah, kualat sama gua. Bininya masuk rumah sakit. GR siapa? Lu. Iya, Itu mah udah takdir dari Allah. Baik. Kebetulan waktunya bersamaan boleh jadi. Iya baik Mah. Nah untuk waktu yang bersamaan juga sebentar lagi nih Mah ada yang mau lewat dulu. Nanti Ya. kita lanjutkan kembali ya. Ya. Jamaah jangan kemana-mana. Mama akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Meremehkan dosa nih Mah. Masih ada pertanyaan dari Instagram Mas Bedu. Silakan Sarah. Ini dari @alif_r_firmansyah 5. Assalamualaikum Ma, galau nih Ma. Waalaikumsalam Firmansyah 5. Saudara saya suka ke dukun Mah. Ah. Sering saya nasihati, kalau ke dukun itu dosa besar. Tapi omongan saya selalu diremehkan Mah. Yang mau saya tanyakan Mah, apakah saya berdosa? Karena saya sekarang membiarkannya. Mau dia ke dukun, mau pasang sesajen, saya jadi nggak mau tahu deh sekarang. Syukron Mah.
ad-dinu nasihah. Agama nasihat. Kewajiban kita yang mengerti tentang agama menasihati orang ketika dalam tanda kutip mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam akidah Islamnya. Rasul bersabda, "Man ata arrafan fasalau an sa'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, bertanya suatu masalah, lalu dia membenarkannya perkataan dukun tadi, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Itu baru sekali ke dukun. Baru sekali itu mah. Kewajiban kita menasihati dia. Yang benar bukan ke dukun, tapi qiyamul lail. Semua kita punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Di antara caranya harus dengan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Insyaallah harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Amin. Punya masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah menantu, masalah mertua, masalah ekonomi, masalah penyakit, semuanya ngadu sama Allah di tengah malam. Contoh, Iya mah. kalau kita nelpon ke suatu kantor siang sibuk, sulit. Jalur banyak yang masuk. Kalau malam, Iya. Kosong. langsung diterima. Cepet nyamenya. Itu ibaratnya. Ya. Kalau tengah malam orang sedang pada tidur, terlelap, kita bangun mohon sama Allah. Ya Allah, saya punya anak udah 30 tahun belum juga ada yang melamar, berikan laki-laki yang terbaik menjadi menantu saya ya Allah. Mohon sama Allah dikabul. Amin. Kalau sama dukun, Pak Dukun, anak saya udah 30 tahun nih belum Mbak melamar. Dukun, Kata Sar. dukun, ya Allah, gue lagi butuh perawan. Diperawan apa dukun? Banyak apa banyak? Dukunnya Banyak. dukun cabul itu. Banyak Iya. yang begitu. Salah. Suami Anda meninggal, Anda masih muda, masih bohai, masih pengen punya suami. Ke dukun. Ya Allah, bangun tengah malam. Kalau memang takdir saya, Engkau takdirkan berikan suami yang lebih ganteng dari kemarin. Masya Allah. Yang lebih kaya daripada kemarin. Yang lebih sayang sama saya daripada kemarin. Amin. Yang lebih banyak duitnya, yang lebih banyak ibadahnya ya Allah, itu dikabul. Dikabul. Beda datang sama dukun. Pak Dukun, suami saya meninggal. Ya, Saya masih muda, pengen punya suami. Ya Allah Bu, daripada nganggur sama saya aja. Mau disarepin dukun. Ya ampun. Belaga-belaga Dicaplok diobatin dulu. ya, Ya Mak. iya. Sekarang banyak dukun lepus. Lepus tuh apa mah? Lepus itu duit kita habis dikuras sama dia, penyakitnya nggak hilang. Kalau ibu pengen sembuh, beli kain putih 7 meter, ayam jago 2, ayam cemani yang hitam itu 3, Tiga. kan mahal cemani boro-boro 3 satu ge mahal. Mahal, Mak. Semua dibeli, kagak dapat apa-apa, cuman duit kita ludes. Itulah dukun lepus. Lepus. Oh iya mah baik. Zara waktu doanya waktu tahajud kalau malam-malam tuh apa doanya Zara? Sama Doanya? seperti yang itu. Apa Motor mah? aja. Hah? Doanya adalah diberikan yang terbaik, Ah, yang apapun itu terbaik. dalam kehidupan, dalam Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Enak banget doanya langsung gitu ya, Mak. iya kan Allah Kerjain maha aja. mengetahui. Nggak mau repot. Iya. Jadi satu kata semuanya mencakup ya, Mah. Cuman punten Zahra. Iya, Mah. Kita jangan mengatur Allah. Iya, Mah. Enggak. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap buruk boleh jadi baik buat kalian. Iya. Sesuatu yang kamu suka, mencintai, menginginkannya boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Jadi tadi Beduk nanya sama Zahra, kalau berdoa ya apa? Ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Di kita mah kadang-kadang anak perawan gini. Iya. Ya Allah, dekatkan dia kepadaku ya Allah. Aku Waduh. tolong kepadamu ya Allah, jadikan dia milikku. Salah, lu ngatur Allah. Iya sih. Intervensi ya, Mak. Jangan. Alhamdulillah nggak Ngatur. gitu Ya, mah. dikte itu. Doanya nggak perlu ngedikte Allah karena ya kita hidup juga dikasih Allah ya Mah. Betul. Baik, terima Alhamdulillah. kasih ya Mah. Kita. Seperti yang tadi diingatkan oleh Mama dalam surat Atin ayat 4 dan 5 yang muncul dalam diri kita itu haruslah sifat ketuhanan. Jangan sampai sifat kebinatangan atau sifat hewani. Dan jangan juga kita tergoda oleh setan ya. Makanya perbanyak berdoa. Mari kita tutup dengan doa Mama. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk.
hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sadar sebagai manusia pasti berbuat salah dan berbuat dosa. Namun kami sadar Engkau Maha Agung, Engkau Maha Mulia. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, jangan sampai kami meremehkan dosa-dosa kami. Apalagi dosa besar kami anggap itu dosa kecil. Namun ya Allah, tanamkan dalam dada kami, sekecil apapun dosa yang kami lakukan, sadarkan itu dosa kepadamu ya Allah. Bukan soal dosa besar atau kecil, tapi siapa yang aku durhakai adalah Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Oleh karena itu kami mohon bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah, hidayah darimu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zahra, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anabawi, terima kasih teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.